Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita semua. Mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya firman itu berkuasa, dia sanggup mengubahkan, memperbarui setiap hidup kita. Tema firman Tuhan dalam renungan saat ini, berani memberi teguran. Kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Saya baca firman Tuhan, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Kalau kita mengobservasi, ya, tentu kita dapat menemukan di sini siapa yang terlibat di dalam surat ini. Ya, ini adalah tentunya ada Paulus sebagai penulis dari surat ini dan Timotius sebagai penerima surat. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus dan tentunya diberikan banyak nasihat karena Timotius juga masih muda dan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, di dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus memberikan instruksi yang sangat praktis untuk menjaga gereja tetap dalam kesucian. Ayat ini berbicara tentang pentingnya memberi teguran kepada orang-orang yang melakukan dosa. Khususnya mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan atau memiliki tanggung jawab besar dalam jemaat. Teguran yang dilakukan secara terbuka bertujuan agar semua orang dalam jemaat memahami keseriusan dosa dan takut untuk mengikutinya atau melakukannya. Nah, kita masuk di interpretasinya. Apa makna yang bisa kita temukan di dalam nasihat ini? Yang pertama, teguran untuk memperbaiki. Menegur orang yang salah seringkali menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Dan mungkin kita mengalami juga hal-hal seperti itu. Banyak dari kita cenderung menghindari untuk menegur. Kenapa? Karena mungkin merasa takut seseorang tidak nyaman dengan teguran itu. Atau orang itu mungkin akan tersinggung. Namun firman Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, mengajarkan bahwa teguran itu bukanlah untuk merendahkan atau menghukum. Ya. Kita perhatikan firman Tuhan mengajarkan bahwa teguran bukanlah untuk merendahkan atau menghukum, melainkan sarana untuk membangun. Jadi teguran itu untuk membangun, sarana untuk membangun seseorang, memperbaiki apa yang salah dan memulihkan. Teguran dalam kasih itu adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga hati kita dan orang lain tetap terarah kepada kebenaran, kekudusan di dalam Tuhan. Karena Paulus dalam hal ini tidak ingin jemaat hidup dalam dosa. Bahkan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, tentu kita juga punya kerinduan yang sama. Jemaat Tuhan tidak hidup di dalam dosa, tetapi menginginkan jemaat hidup dalam apa? Kesucian dan keteladanan di antara umat Tuhan. Itu sebabnya Paulus menyuruh Timotius untuk berani menegur mereka yang bersalah, berani tegur mereka yang berbuat dosa. Dan teguran tersebut sekali lagi bertujuan untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Ya. Jadi, mari kita tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ketika kita ditegur, itu bukan untuk menghancurkan, tapi itu untuk memperbaiki apa yang salah, supaya kita dipulihkan. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Sehingga kita dapat melayani Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan dalam sesuatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Ya. Jadi kita yang mengerti kalau itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya mari kita saling menegur. Ya. Tapi ingat, bukan menghakimi atau menjatuhkan atau menghancurkan, menegur untuk memperbaiki dan memulihkan. Makna yang kedua, teguran sebagai peringatan kepada yang lain. Jadi teguran di depan umum itu memiliki dampak yang besar. Dan sekali lagi, ini bukan untuk menjatuhkan ya. Tapi teguran yang baik, teguran dengan kasih. Karena memberi peringatan kepada yang lain agar tidak terjebak dalam dosa yang sama. Supaya mereka yang melihat itu, mereka juga tahu, oh dia melakukan hal ini dan itu nggak pantas, itu nggak baik. Ya. Sehingga mereka yang melihat, mereka yang mendengar teguran itu, mereka juga pada akhirnya akan takut untuk melakukan hal yang sama. Dan ini menunjukkan bahwa dosa tidak bisa diabaikan. Teguran itu menunjukkan bahwa dosa itu nggak bisa diabaikan, tetapi harus ditanggapi dengan serius dan dijauhkan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dengan demikian jemaat akan memiliki apa? Rasa takut akan Tuhan dan lebih berhati-hati dalam kehidupan mereka. Amsal 27 ayat 5 katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teguran yang dilakukan dengan terbuka adalah tanda kasih yang sesungguhnya. Teguran dengan kasih sayang, dengan tujuannya untuk memperbaiki, untuk memulihkan. Itu adalah tanda kasih yang sesungguhnya. Karena kalau kita nggak menegur, berarti kita nggak mengasihi. Dan kita ingin orang itu tetap di dalam dosa. Yang pada akhirnya dia mendapatkan upah dari dosa. Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ya. Jadi mari beranilah untuk memberi teguran, supaya orang lain pun terhindar dari dosa. Makna yang ketiga, teguran supaya menjadi teladan yang baik. Ayat ini juga menekankan bahwa pemimpin, pelayan rohani harus menjadi teladan dalam segala hal, termasuk dalam hidup yang kudus. Ketika mereka melakukan dosa dan tidak ditegur, jemaat akan kehilangan hormat dan kepercayaan kepada mereka. Itu sebabnya keteladanan adalah hal yang sangat penting, dan dosa itu harus segera disikapi dengan serius. Dan melalui ayat ini, teguran yang terbuka akan menjaga integritas gereja dan mengingatkan kita bahwa pemimpin pun tidak kebal terhadap penghakiman. Salah satu contoh yang paling jelas dalam Alkitab, kita bisa lihat bagaimana ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud yang pada waktu itu melakukan dosa besar. Ketika dia melakukan dosa besar bersama dengan Batsheba, firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan untuk pergi kunjungi Daud, tegur dia. Dan Nathan datang dan dia menegur Daud yang sudah melakukan dosa. Daud adalah seorang pemimpin. Saat itu dia berada di puncak kekuasaannya, bisa saja menolak atau bahkan menghukum Nathan. Namun kita lihat Daud dengan rendah hati menerima teguran tersebut, mengakui dosanya, dan dia bertobat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa teguran itu memperbaiki kehidupannya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Teguran harus dilakukan dengan sikap lemah lembut dan kasih tanpa kita merendahkan orang lain. Apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Mari harus peka terhadap dosa dan berani menegur. Kita dipanggil untuk peka terhadap dosa, baik dalam kehidupan kita sendiri pun maupun dalam gereja. Ingat, peka dengan dosa dan berhati-hati. Ketika ada dosa yang terlihat, kita tidak boleh mendiamkannya, tetapi perlu memberi teguran dalam kasih dengan tujuan untuk memulihkan. Dan kalaupun kita juga melakukan dosa dan kita ditegur, ya kita menerima itu dengan kerendahan hati. Ingat, itu untuk memperbaiki supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Karena teguran yang dilakukan dalam kasih adalah tanda kepedulian dan kasih sayang yang sejati. Dan melalui teguran yang benar, kita memelihara kesucian jemaat, kesucian kita,
dan menegakkan standar hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena hidup dalam kekudusan, kebenaran, melakukan firman Allah, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan sebabnya lewat kebenaran firman ini, mari kita berani menegur dan ditegur dengan hati yang terbuka demi kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan rohani sesama jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang menghendaki setiap kami, hamba-hambamu, jemaatmu, bahkan semua kami Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, melalui nasihat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kami juga menjadi jemaat Tuhan yang saling menegur ketika ada kesalahan, karena kami tahu setiap teguran itu untuk memperbaiki kehidupan kami menjadi baik di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari menegur dengan menghakimi, dengan menyakiti orang lain, tapi biarlah kami juga menegur dengan kasih yang daripada Tuhan, karena kami percaya itu akan berdampak bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Kami percaya mereka semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan adalah gembala keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Takkan kekurangan kami. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.